I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan tentang identifikasi risiko dan manajemen risiko. Materi ini penting karena setiap organisasi pasti menghadapi risiko dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, pengertian identifikasi risiko. Menurut standar ICO, identifikasi risiko adalah proses untuk menemukan, mengenali, dan menjelaskan risiko yang bisa menghambat atau membantu pencapaian tujuan. Artinya, sebelum mengelola risiko, kita harus tahu dulu risiko apa yang mungkin terjadi, dari mana asalnya, dan bagaimana dampaknya. Yang kedua, prinsip identifikasi risiko. Dalam melakukan identifikasi risiko, ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, sistematis dan terstruktur, artinya dilakukan dengan langkah yang jelas. Yang kedua, komprehensif, yaitu mencakup semua aspek, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, berbasis informasi, harus menggunakan data yang akurat. Yang keempat, partisipatif, melibatkan banyak pihak agar sudut pandang lebih luas. Yang kelima, dinamis dan berkelanjutan karena kondisi selalu berubah. Dan terakhir, fokus pada tujuan supaya risiko yang dicari benar-benar relevan. Yang ketiga, proses identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, menentukan konteks, yaitu menetapkan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, mencari sumber risiko, baik dari dalam maupun luar organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Yang keempat, menganalisis penyebab dan dampaknya. Yang kelima, mengelompokkan risiko sesuai jenisnya. Yang keenam, mencatat dalam daftar risiko atau risk register. Yang terakhir, meninjau ulang secara berkala. Dalam proses ini, risiko bisa dikenali dengan lebih jelas dan terarah. Yang keempat, slide keempat ya, peran teknologi dalam mengelola risiko. Teknologi memiliki peran penting dalam manajemen risiko. Dengan bantuan AI, machine learning, dan analyzing data, risiko bisa dideteksi lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan tindakan pencegahan sebelum masalah menjadi besar. Jadi, teknologi membantu membuat pengelolaan risiko lebih efektif dan akurat. Yang kelima, manfaat asuransi dalam mengelola risiko. Asuransi adalah salah satu cara mengelola risiko, khususnya dalam hal keuangan. Manfaatnya membantu mengurangi kerugian, memberikan perlindungan saat terjadi risiko, dan membuat kondisi keuangan lebih stabil. Jadi, asuransi berfungsi sebagai alat perlindungan dari ketidakpastian. Yang keenam, pentingnya tim manajemen risiko. Tim manajemen risiko sangat penting dalam organisasi. Tugas mereka ya seperti mengidentifikasi dan menganalisis toko, mengurangi dampak risiko, melindungi aset perusahaan, serta menjaga kelangsungan bisnis. Dengan adanya tim ini, risiko bisa dikelola dengan lebih terarah dan profesional. Kesimpulannya, manajemen risiko adalah proses penting untuk memastikan tujuan organisasi tetap tercapai. Teknologi membantu mempercepat dan meningkatkan akurasi,
Asuransi membantu mengurangi kerugian dan tim manajemen risiko memastikan semua berjalan dengan baik. Dengan pengelolaan yang tepat, risiko tidak hanya menjadi ancaman tetapi juga bisa menjadi peluang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.